Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kita sering mendengar istilah orang suci, santo, orang saleh, ya, yang digambarkan seperti manusia setengah dewa yang tanpa dosa atau tanpa kesalahan, tanpa cacat. Nah, saudara, apa sebenarnya arti yang sebenarnya dari orang yang suci? Nah, saudara, di dalam bagian ini kita membaca tadi bahwa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya? Saudara, kata suci di dalam ayat ini menggunakan, dalam bahasa aslinya menggunakan kata kataros yang mempunyai dua makna. Arti yang pertama adalah menggambarkan seperti pakaian yang kotor yang dicuci sampai bersih. Ini menggambarkan keadaan hati manusia yang berdosa yang dicuci atau dibersihkan, dibasuh oleh darah Yesus. Ketika seseorang datang kepada Yesus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah hatinya atau hidupnya disucikan, dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga pada saat itu dia disebut sebagai orang yang suci. Bukan karena kebenarannya, tetapi karena karya Kristus baginya di atas kayu salib. Nah, saudara, kita bersyukur karena karya Kristus di atas kayu salib lah yang menebus dan menyucikan kita. Sehingga kita disebut orang yang kudus, orang yang suci. Karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, arti yang kedua dari kataros adalah kataros dalam pengertian murni, ya, seperti anggur yang murni yang tanpa campuran air apapun, murni. Nah, saudara, ini menggambarkan keadaan hati orang yang murni atau motivasi orang yang murni di dalam mengikut Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan satu motivasi yang benar, motivasi yang murni, yaitu untuk melihat, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Bukan untuk mencari hal-hal yang duniawi untuk kepentingan dirinya, tapi untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya di dalam dunia ini. Nah, saudara, orang yang demikian disebut orang yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya? Yaitu bahwa mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat seorang tokoh Alkitab yang dicatat dalam peristiwa kelahiran Yesus, seorang yang bernama Simeon. Ketika Yesus yang baru saja lahir dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, maka bertemulah mereka dengan Simeon, seorang yang disebut sudah lanjut usianya, yang sudah sekian lama menantikan penggenapan janji Allah dengan hati yang murni. Nah, saudara, ketika dia bertemu, Simeon bertemu dengan bayi Yesus, maka dia pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk meninggalkan dunia ini karena aku sudah melihat kemuliaan yang dari Allah, keselamatan yang dari Allah bagi umatnya. Nah, saudara, kita melihat Simeon seorang yang mempunyai hati yang murni di dalam menantikan Tuhan. Bukan untuk kepentingan dirinya atau kepentingan yang duniawi, tapi dia ingin melihat penggenapan janji Allah bagi umatnya. Kemuliaan Allah dinyatakan di tengah umatnya. Inilah hati yang murni, motivasi yang murni di dalam mencari Tuhan, mengikut Tuhan yang ada di dalam diri Simeon. Nah, saudara, pada minggu-minggu ini ketika kita juga sedang menantikan peringatan akan kelahiran Tuhan, kita akan mengingat kembali akan kedatangannya dan kehadirannya dalam hidup kita. Baiklah kita juga mempunyai hati yang murni di dalam menantikan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dengan hati yang murni kita merindukan karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dengan hati yang murni kita merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah dunia ini. Dan dengan hati yang murni pula kita berupaya untuk membagikan kasih-Nya kepada sesama, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada dunia ini. Sehingga kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena kita akan melihat kemuliaan Allah juga dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.